Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di sini di Nurul Ahmadi Channel dalam rangka Tawasis Tanya Jawab seputar Islam. Ya, seperti judulnya kita akan membahas tentang seputar dunia Islam di sini, khususnya fikih, Pak ya. Khususnya fikih. Oh iya, mumpung masih dalam rangka kemerdekaan Indonesia, kami juga ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka. Merdeka! Merdeka. Apalagi buat kalian-kalian yang mungkin belum merdeka dari masa lalunya, semoga lekas merdeka. Bagaimana kabarnya Pak Ishak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Satu episode terlewatkan tanpa saya ya. Yes, nggak apa-apa. Apa langsung saja kita mulai pertanyaannya? Boleh? Ada beberapa pertanyaan masuk soalnya kemarin. Entah itu dari jalur komentar, ada juga yang lewat jalur follower pribadi saya. Oh, WhatsApp. Wow. Udah, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang pertama. Barangkali nanti para pemirsa juga ingin menanyakan sesuatu, nanti boleh sekali. Bisa lewat jalur pribadi ya, kayak Instagram. Nomor WA di bawah sini. Di bawah sini, ya nanti taruh sendiri. Pada episode yang lalu itu kan membahas tentang kunut. Tentang ketika seseorang meninggalkan kunut, bagaimana konsekuensinya. Nah, di sini ada pertanyaan masuk. Saya bacakan yang pertama. Dari saudari Putri Habibah. Saya bacakan. Pertanyaannya begini. Terus kalau kayak orang tua, semisal nenek saya itu nggak hafal kunut, bagaimana solusinya? Karena kalau untuk disuruh hafalan kan otomatis susah karena sudah sepuh. Nah, terus sholatnya bagaimana? Apakah harus sujud sahwi? Nah, mohon penjelasannya. Langsung dijelaskan dulu ya, nanti bisa melebar mungkin. Iya, masalahnya neneknya itu ndak hafal kunut gitu. Neneknya nggak hafal kunut. Mungkin seperti itu kan. Kalau hafalan kunut otomatis kan susah, sudah sepuh. Terus pertanyaannya tadi, apakah harus sujud sahwi terus setiap sholat kali subuh melakukan sholat subuh itu pertanyaannya? Nah, pertanyaannya seperti itu. Gini ya, untuk para orang sepuh, orang tua, saya pernah nyampaikan ini di pas ngaji di desa itu, pas ngajinya ibu-ibu, orang-orang ya nenek-nenek gitu kan. Oh, masih ada nenek-nenek ngaji? Ada ngaji. Kalau daerah saya banyak nenek-nenek ikut ngaji. Itu sebenarnya perlu dilestarikan dan juga harusnya seperti itu. Nggak cuma kita yang muda. Itu pernah ibu-ibu tanya gini, ibu-ibu sepuh ya, nenek lah, pernah tanya gini. Terus saya gimana Kang, yang belum hafal kunut, yang nggak hafal kunut, saya hafalan udah susah gitu kan, buat hafalan tadi susah ya. Saya ambil seperti ini, berangkatnya dari pengertian kunutnya dulu. Jadi kalau dalam kitab, salah satunya di Busrul Karim itu dijelaskan bahwa kunut itu ad-du'a'u wasana. Kunut itu doa dan juga sanjungan, pengalem utawa sanjungan. Inti daripada kunut itu ada permintaan, permohonan atau doa dan pengalem itu tadi. Karena memuji Allah. Memuji. Maka buat yang tidak hafal itu bisa dengan cara menggunakan ayat yang mengandung doa, atau menggunakan doa meskipun itu tidak maksur, maksudnya tidak diriwayatkan, tidak bersumber dari Rasulullah, tidak apa-apa. Yang penting tadi ada doa dan juga sanjungan, sanaknya itu ada ad-du'a wa sana. Jadi kalau dalam kitabnya itu dicontohkan Allahumma firli ya hufar. Allahumma firli itu doanya, sebagai doa meminta ampunan. Ya hufar itu sanjungan, hasanahnya ya, sanjungan kepada Allah, zat yang maha pengampun. Jadi intinya ada itu. Jadi yang tidak hafal kunut bisa membaca Allahumma firli ya hufar, itu sudah cukup untuk sekedar kunut, kan? Sesuai dengan takrifnya atau definisinya kunut tadi, huwa ad-du'a'u wasana.
Jadi doa dan sanjungan gitu. Intinya ada itu. Itu masalah kunut. Jadi buat neneknya itu yang enggak hafal cukup baca itu saja. Baca Allahumma firli ya ghafar atau Allahumma arhamni ya arhamar rahimin, ya bisa. Bisa terserah. Yang penting ada doa dan ada juga sanaknya. ada Pujian sanjungan kepada pujian Allah. kepada Allah. Intinya itu. Berarti cukup seperti itu. Jadi nggak perlu panjang-panjang kayak doa kunut yang kita kenal selama ini. Ya, itu Tapi lebih itu yang afdol. lebih afdol karena ada runtutan dari Kanjeng Nabi. Karena itu yang maksur. Jadi yang lebih afdol ya tadi bacanya Allahumma hdini fiman hadait itu. Itu yang lebih afdol. Tapi kalau enggak hafal terus sudah sepuh, ya itu kan apa namanya afdol ya. Ingin mencari keutamaan yang lebih utama ya tadi bacanya Allahumma hdini. Tapi kalau sudah sepuh misalnya apalan wis gak iso, sudah tidak bisa kan udah sepuh, angel kan, susah buat hafalan. Maka tadi bacanya Allahumma firli ya ghafar bisa, Allahumma arhamni Ya ya arhamar rahimin bisa, atau Allahumma arhamni ya rahman ya rahim bisa. Yang penting ada doa, ada permintaan dan ada sanjungan atau pujian kepada Allah. Tambah sholawat lah ya. Ya. Afdol. Oh jadi seperti itu pun bisa menjadi solusi barangkali mungkin teman-teman kalau misalnya sholat subuh kawanan, sholat subuh kodok, biar nggak ketahuan temen-temennya mungkin, biar dikira sholat duha, jadi nggak usah panjang-panjang kunutnya Allahumma gimana Allahumma tadi? firli ya Allahumma firli ya ghafar, kan langsung rukus, langsung sujud, Selesai. selesai. Jadi orang ketok nek kodokan gitu ya. Mungkin bisa diterapkan nanti Kang Najib, ya. Kang Najib, Kang Kholis semuanya pokoknya bisa menjadi solusi itu. Udah Ya, cukup. itu biasanya ya untuk orang-orang kodo biasanya gitu kan. Pas sami Allahu liman hamidah itu enggak kelihatan ada sami Allahu. Terus ndonga lah Allahumma firli ya ghafar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam sujud. Langsung sujud kan nggak konangan. Iya, artinya duha. Kayaknya kunute kok. Kan? Lah, Padahal iya. ada kunutnya tapi menggunakan kunut sing simpel. Gitu. Kunut yang simpel. Spione gak ketok sih. Loh, duhaan kok enek sepione. Oke, cukup. Lanjut pertanyaan kedua, masih tentang apa namanya? Masih tentang kunut. Terus gini, sebentar. Untuk masalah tadi, kunut ini untuk sekedar pengembangannya. Bahwa kunut itu hukumnya kan tidak wajib. Kunut itu hukumnya kan tidak wajib ya. Jadi ketika tidak melakukan kunut, kemudian tidak melakukan sujud sahwi, itu tetap sah sholat subuhnya ya. Tetap sah. Itu sebagai catatan supaya apa namanya menghilangkan pemahaman-pemahaman yang ketika orang sholat subuh tanpa kunut itu seolah-olah sholat subuhnya tidak sah. Itu enggak. Kunut itu sunnahnya sunnah abad. Yang namanya sunnah abad kan ketika ditinggalkan kan disunahkan menempelnya dengan sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi gimana? Sujud sahwi juga hukumnya sunnah lagi. Jadi ketika seseorang tidak melakukan kunut dan tidak melakukan sujud sahwi, maka kalau ikutnya madhab Syafi'iyah, itu jelas sholat subuhnya itu tetap sah, cuman ada yang kurang, gitu aja. Ada yang kurang, gitu. Ada yang kurang, tetap sah, cuman ada yang kurang. Gitu. Karena permasalahan kunut itu kan permasalahan khilaf, perbedaan pendapat ulama, kan. Kalau madhabnya Abu Hanifah hendak kunut, Syafi'iyah kunut, kan. Ya boleh diikuti. Keduanya atau ulama yang berbeda pendapat boleh diikuti karena tadi punya dasar atau punya dalil sendiri-sendiri gitu. Maka ketika meninggalkan kunut dan meninggalkan sujud sahwi, maka sholat subuhnya tetap sah, cuman ada yang kurang sempurna. Ibaratnya mangan mungkin orang nek lawuhe cuma karo sego jangan tok ya. Tetap wareg tapi kan kurang nikmat, ya Kang Najib. Ya lauh ene lawuh cuman kayak sambele orang yang sambele kurang nikmat. Udute nebeng. Cukup, kita lanjut selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini apa namanya? Seperti mungkin entah itu koreksian dari episode waktu lalu atau juga tapi ya tetap mengandung pertanyaan. Jadi begini. Dari Kang Solehudin, bukannya sujud sahwi itu sujud karena lupa ya Gus? Kalau sengaja meninggalkan kunut atau sunnah abad, masa tetap disunahkan sujud sahwi? Ini catatannya,
meninggalkan dengan sengaja. Nah, mohon penjelasan detailnya karena saya masih janggal. Oh alah, berarti itu yang kemarin. Kemarin menanggapi yang Permasalahan kemarin ya sujud sahwi itu tetap disunahkan meskipun meninggalkan kunut atau sunah abad secara sengaja. secara sengaja tetap disunahkan. Tadi kan janggalnya kan sujud sahwi itu kan Kang siapa tadi? Soleh. Kang Soleh itu kan mengatakan sujud sahwi itu kan sujud karena lupa. Iya toh, sujud karena lupa. Bukannya Jadi sujud gini, sahwi itu sujud karena lupa. kalau dalam kitab Nihayatul Muhtaj bahwa al-muradu bis sujudi sahwi itu mayuf'alu li jabril kholal. Yang namanya sujud sahwi atau yang dikehendaki al-murad bis sujudi sahwi, yang dikehendaki dengan sujud sahwi itu adalah mayuf'alu li jabril kholal. Jadi sujud yang dilakukan untuk memperbaiki kholal. Kholal itu apa? Kekurangan. Ya, kekurangan. Termasuk sunnah abad tidak dilakukan, maka kan kekurangan. Namanya kholal. Itu baik disengaja ataupun tidak, tetap kekurangan. Ya enggak? Sholat subuh enggak kunut. Kunut itu sunnah abad. Ketika tidak dilakukan, maka sholatnya ada yang kurang. Ya kan? Ada kekurangan di situ. Maka disunahkan sujud sahwi. Masalah kekurangan itu baik nanti disengaja ataupun tidak, ya tetap kurang. Tetap kurang. Tetap namanya kekurangan. Makanya sujud sahwi itu bukan hanya sujud karena lupa, tapi tadi al-murad bis sujudi sahwi sesuai redaksi dalam Nihayatul Muhtaj itu Samsuddin Ar-Romli. Di situ dikatakan bahwa al-muradu bis sujudi sahwi itu adalah mayuf'alu li jabril kholal. Sujud yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan. Nah, kekurangan itu baik nanti disengaja ataupun tidak. Makanya di situ dikatakan wa in ta'ammada sababuhu dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu. Jadi al-muradu bi sujudi sahwi ma yuf'alu li jabril kholal wa in ta'ammada sababuhu. Meskipun sengaja sebab meninggalkannya itu. Meskipun sengaja sebabnya itu sengaja meninggalkan kunut, sengaja meninggalkan tasyahud awal, itu tetap disunahkan sujud sahwi yang fungsinya adalah jabrul kholal atau nambeli atau apa namanya melengkapi atau memperbaiki kekurangan gitu. Jadi meskipun disengaja ya tetap disunahkan sujud sahwi. Jadi tadi buat Kang Soleh itu dilihat dulu sujud sahwi sendiri itu pengertiannya apa? Muradnya itu apa? Nah tadi sesuai Nihayatul Muhtaj murad bisujudi sahwi. Al-murad bisujudi sahwi iku mayuf'alu li jabril kholal. Jadi bukan hanya sujud karena lupa, tapi sujud sahwi itu dilakukan karena untuk memperbaiki kekurangan. Makanya kemarin kan saya jelaskan bahwa dalam kitab Nihayatuz Zain karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani itu, kalau meninggalkannya sengaja, kalau meninggalkan sunnah abad secara sengaja, maka yang lebih pas bacaannya adalah istighfar. Karena kemarin sudah saya terangkan redaksinya itu dalam Nihayatul Zain itu fal al yaku bahasanya. Fal al yaku al istighfar ketika meninggalkan sunnah abad secara sengaja, maka fal al yaku al istighfar yang lebih pas atau lebih patut itu istighfar. Tapi kalau lupa, kemarin sudah ada redaksi dalam Nihayatul Zain itu subhanaman la yanamu wala yaghful. Wala yaghful. Subhanaman la yanamu wala yaghful atau subhanalladzi la yanamu wala yazhu. Yang penting tadi intinya adalah kunut itu li jabril kholal itu aja. Dilakukan karena untuk memperbaiki kekurangan gitu aja. Memperbaiki kekurangan bukan karena lupa atau apa enggak, tapi karena untuk memperbaiki kekurangan gitu aja. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah pengertian sujud sahwi itu sendiri dulu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini kan kemarin tentang apa namanya suami yang good looking itu tadi. Nah, ini juga kembali lagi berkaitan dengan yang namanya suami. Suami mana? Urung dadi suami. Saya cari. Ya, oke, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir yang datang berkaitan dengan suami istri lagi. Walaupun kita belum menjadi suami ya, kita juga perlu belajar yang namanya ilmu rumah tangga kan.
Oke, saya bacakan pertanyaannya dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Simak baik-baik ya, yang tanya apalagi. Jadi begini, dalam Islam kan istri harus taat pada suaminya, wajib. Tapi bagaimana kalau perilaku suami tersebut tidak mencerminkan diri sebagai sosok suami yang harus dipatuhi, dalam artian mungkin kurang tanggung jawab lah, seperti tidak melaksanakan kewajibannya, misal untuk bekerja, lebih mengarah ke malas kerja. Mas kerja mas, malah ngeslot, malah nyepin. Jangan seperti itu Kang Damar ya. Kerjanya apa? Online. Wujudnya judi online. Jangan seperti itu. Lebih mengarah ke malas bekerja atau menafkahi keluarga. Sehingga si istri harus cari nafkah sendiri demi mencukupi semua kebutuhan keluarga. Apa si istri tersebut masih tetap harus patuh? Masalah yang jadi pertanyaan itu suaminya tidak memenuhi haknya gitulah ya. Yang masih meninggalkan tanggung jawabnya Meninggalkan sebagai tanggung jawab. suami. Terus pertanyaannya apa si istri itu masih wajib Masih harus patuh. Gini ya. Masalah taat itu selama si suami itu tidak memerintahkan kemaksiatan itu taat. Meskipun si suami itu tidak beres. Kan? Meskipun suaminya itu nggak beres tetap wajib taat seorang istri itu. Misalnya suaminya gak nafkahi, utawa nakal, mendem, judi dan seterusnya itu. Apakah si istri melihat suaminya yang bandel, nakal, atau tidak soleh, nggak soleh misalnya? Apakah tetap wajib patuh atau wajib taat? Masalah taat itu, jadi selama si suami itu masih memerintahkan kebaikan, ya wajib dipatuhi, meskipun suaminya tidak baik. Ya. Suaminya nggak tahu sholat misalnya, tapi merintah sholat, wajib taat. Suaminya merintah kon masak, wajib toh. Kenapa? Karena perintahnya itu bukan maksiat. Jadi makanya ada dalam hadis itu la ta'ata fi maksiatin wa innamat ta'atu fit taqwa. Jadi dalam hadis itu la ta'ata fi maksiatin wa innamat ta'atu fit taqwa. Jadi tidak ada taat dalam permasalahan maksiat. Taat itu hanya ada dalam permasalahan takwa. Takwa itu imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selama perintah dari si suami itu baik, bukan maksiat, maka tetap wajib patuh. Tetap wajib patuh. Kenapa? Karena status si istri itu masih tetap istri. Ya enggak? Masih tetap istri meskipun si suami itu jahat. Belum ada sesuatu yang menjadikan dia itu talak, cerai, maka masih istri kan? Nah, istri berarti kewajibannya adalah patuh kepada suami selama itu baik, bukan maksiat. Nah, contoh misalnya dalam pemerintahan juga sama. Pemerintahannya tidak baik misalnya, tapi memerintahkan kebaikan itu harus tetap dipatuhi meskipun pemerintahannya bobrok atau tidak baik. Ketika menyuruh sesuatu yang baik, maka wajib ditaati pemerintahan itu. Begitu pula suami. Suami ketika memerintahkan istri kebaikan, bukan maksiat, maka wajib bagi istri untuk mematuhi suami meskipun suaminya gak nafkahi dan seterusnya. Kenapa? Karena statusnya dia masih istri. Gitu loh. Makanya dalam dauhe ulama itu wa antu khayyara baina muqamiha ma'ahu wa firaqihi. Ketika si istri itu sudah tidak kuat dengan suaminya atau si suami tidak menafkahi istrinya, maka pilihan bagi si istri itu ada dua. Baina muqamiha ma'ahu wa firaqihi. Mau milih terus tetap bersama si suami atau milih firaq, pisah. Pilihannya itu, bukan pilihan tidak taat, tidak ada. Tidak ada kemudian, saya milih tidak taat, nggak ada. Selama suami memerintahkan kebaikan, ya tetap harus ditaati meskipun suaminya tidak beres. Kenapa? Karena ketika si suami itu tidak baik, tidak beres, istri sudah tidak betah, itu diberi pilihan. Si suami tidak menafkahi, si istri diberi pilihan. Kalau tadi kasusnya si istri akhirnya kerja sendiri kan tadi gitu. Si istri kerja sendiri.
Istri kerja sendiri, cari makan sendiri, Penghasilan. cari uang sendiri karena tidak dinafkahi suaminya. Itu berarti dia memilih mukomiha itu Untuk ma'ahu, meneruskan. tetap bersama si suami. Padahal dia diberi pilihan antara baina mukomiha ma'ahu wa firoqihi. Mau milih tetap bersama si suami itu yang tidak baik, yang tidak menafkahi, atau dia milih pisah. Pilihannya itu. Kalau mau pisah, pisah. Tidak apa-apa, karena itu membahayakan. Makanya dalam hadis la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Termasuk membahayakan diri sendiri adalah seorang istri yang memilih suami tidak baik. Kok nunjukin aku? Nunjukin aku loh. Aku baik. Ya ini contoh wae misal. Contoh. Yang tidak baik ya. Enggak. Iya, jadi gitu. Ketika makanya dalam takrirat faraidul bahiyah itu kaidah fikih. Itu boleh ya juzu fashun nikah. Boleh memfasah nikah bagi seorang istri yang memiliki suami, bahkan dalam takriratnya faraidul bahiyah itu ya juzu fashun nikah li iksariz zauj. Boleh memfasah merusak nikah karena melarate bojo lanang. Ya Allah. Nah, jadi untuk para istri sing bojone melarat iku boleh fashun nikah. Kenapa? Karena sari zauj tadi melarate bojo lanang. Bahaya nih. Itu iso bahayani awake sampean. Lah yo kaidahnya itu. Berangkat dari hadis la dororo wala diroro. Jadi ketika ada seorang istri punya suami sing melarat, iso wae minta fasakh dirusak nikahnya bisa atau khulu bisa khulu atau minta pegat karena suaminya melarat bukan karena suaminya melarat. Kenapa? Karena nanti membahayakan dirinya itu. Jadi iku dalam takrirat faraidul bahiyah itu. Tapi ya kejam banget. Ya itu terserah. Ini saya hanya berbicara tentang hukumnya ya kan. Tentang hukumnya. Lagi posisi di bawah ditinggalkan juga kan. Ya makanya wong lanang sing melarat itu golek wedok sing nrimoan. Orang sing sugih ya. Ora sugih. Laki-laki untuk laki-laki ya, laki-laki sing melarat. Jangan berani-berani nikah sama perempuan yang kaya. Nanti bisa jadi budak, bisa jadi budak. Naudzubillah. Tapi golek sing nerimoan. Ya, tapi enggak semua ya, enggak semua perempuan gitu enggak. Yo enek ada perempuan kaya punya suami miskin, suaminya dibangkitkan gitu. Ada. Cuman kalau menurut saya lebih baik cari yang sekufu atau sederajat gitu. Cari yang sederajat gitu. Sadar diri lah. Oke. Jadi seperti itu. Ada tambahan lagi tentang ini tadi. Masalah apa? Masalah yang mungkin apa namanya? Ketika dalam fase apa boleh? Apakah hanya dalam kemaksiatan tok ketika ketika seorang istri boleh tidak patuh kepada suami? Apakah hanya dalam kemaksiatan? Iya. Jadi gini, kan berangkat dari kullukum ra'in itu. Famas'ulun an ra'iyati. Berangkat dari situ aslinya. Jadi kalian semua itu sebenarnya adalah pemimpin. Maka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Gitu. Seorang suami itu memimpin istrinya. Seorang suami memimpin istrinya. Maka si istri selama masih dalam kepemimpinan si suami, dia harus taat. Dia harus taat. Tapi suaminya bandel, nakal. Suaminya tidak beres. Suaminya jahat, ahli judi, ahli mendem. Ahli ngeselot. Tetap selama masih jadi istri, kalau si suami nakalnya seperti apapun, kalau perintahnya kepada si istri itu perintah kebaikan, maka wajib ditaati. Tapi saya tidak kuat sama suami saya seperti itu. Ya udah, pisah, firaq. Makanya tadi wa antu khayyaru baina muqamiha ma'ahu wa firaqihi. Disuruh milih kok mau terus lanjut sama suami yang model seperti itu. Tukang ngeslot tadi kan. Jadi apa namanya, ketika si enggak betah sama si suami, tapi suami saya nakal, suami saya tukang ngeslot, tukang judi, tukang mendem, enggak pernah sholat. Masa saya mau nurut, kan?
Kalau perintahnya baik, wajib tetap. Salah sendiri ndak milih firaq kan gitu kan. Orang dikasih dua pilihan kok, baina muqamiha ma'ahu wa firaqihi, dikasih mau tetap lanjut sama suami model seperti itu Atau bisa. atau seperti ini ya kan. Mau tetap berjalan atau lanjut berhubungan dengan suami yang model seperti itu, apa mau pisah kan gitu toh, diberi pilihan. Kalau dia ndak mau pisah berarti kan otomatis dia milih tetap bersama toh, tetap bersama toh. Ketika milih tetap bersama ya tetap mematuhi perintah yang baik, bukan perintah yang buruk. Kalau ndak kuat dengan perilaku suami ya pilih Bisa. firaq. Kalau ndak pilih firaq ya berarti milih lanjut Terus. kan gitu sih. Pilihannya dua, lanjut tak pisah. Kalau nggak milih pisah berarti otomatis milih lanjut. Kalau nggak milih lanjut berarti otomatis milih pisah. Nggak bisa di tengah-tengah dan nggak bisa milih wah aku tetap lanjut tapi nggak taat, itu nggak bisa. Nggak bisa karena pilihannya cuma dua itu. Munggue Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i itu seperti itu. Kalau milih minggat gimana? Loh itu bahaya lagi malah milihnya minggat. Gitu. Minggat, aku tak minggat mas. Nah itu malah bahaya istri yang minggat seperti itu bahaya. Karena seorang istri keluar dari rumah saja tanpa izin si suami, itu apa yang dia lewati itu melaknat si istri itu. Semuanya itu melewati pohon, melewati apapun itu melaknat seluruh makhluk Allah yang dilewatinya itu melaknat si perempuan yang keluar rumah tanpa izin Suami. suami, apalagi minggat kan gitu toh. Mafhumnya kan gitu, apalagi minggat kan, apalagi minggat. Tapi suami saya ndak baik gitu kan. Ya silahkan minta pegat, minta khulu ke hakim, ke yang berwenang kan gitu tuh. Milih pisah, jangan malah minggat. Selesaikan dengan cara yang baik. Ya, semoga bermanfaat dari apa yang kita sampaikan, bisa kita ambil pelajarannya, dan khususnya kepada para pemirsa kami memohon maaf apabila ada salah-salah kata dari apa yang kami ucapkan di sini, dan kepada Allah kami mohon ampun. Oke, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan kami di sini di Nurul Ahmadi Channel dalam acara Tawasis. Oke, cukup sampai di sini saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.